Putu Eka Darmawan tidak hanya berhenti di bisnis saja. Bersama rumah plastik miliknya, Putu Eka Darmawan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya memilah dan mengolah sampah plastik. Banyak komunitas-komunitas, BUMDes di masing-masing desa, serta TPST yang mulai tertarik untuk mendapatkan pelatihan tentang cara memilah dan mengolah sampah plastik. Kalau di Beleleng yang pengolahan ya, kita berbicara pengolahan itu baru 2. Berarti desa yang melakukannya baru Bondalem dan Desa Pacung. Tapi kalau tingkat pengumpulan, habis itu mereka mulai membuat manajemen alur sampah, itu sudah lumayan banyak. Jadi kayak Pemaron, Panji, Banyuning juga, belum lagi ada di Seririt, ya lumayan banyak lah. Tapi kalau dalam tahap pengolahannya sih, ya kalau di Beleleng masih 2 desa gitu loh. Karena untuk bisa melakukan pengolahan ya tingkat investasinya juga lumayan, tapi bukan berarti nggak worth it gitu. Kalau rutin itu sebenarnya tergantung dari dari kesiapan dari desa tersebut ya. Biasanya itu desa yang menghubungi kita, bukan kita yang datang ke desa. Betul. Jadi kayak mereka yang sudah siap dengan mengelola sampahnya, mereka yang sudah siap dengan investasinya, di sana mereka gitu ke kita gitu loh, maksudnya kayak minta bimbingan, minta pelatihan untuk kayak gimana. Tapi kalau kebanyakan desa biasanya kita jadi datangnya tuh berbicara itu di saat forum saja, mungkin kayak ada sosialisasi dari pihak apa ataupun desa tersebut yang sengaja mengundang kita untuk mengedukasi warganya. Sampai saat ini, beberapa bank sampah dan juga desa di bawah bimbingan rumah plastik sudah mulai bisa memilah dan bahkan mengolah sampah plastik mereka sendiri. Salah satu contohnya yaitu Desa Bondalem. Melalui TPST yang dibentuk oleh pemerintah desa dan juga bekerja sama dengan Bondalem Eco Villages, Desa Bondalem saat ini sudah dalam tahap mengembangkan pengolahan sampah plastik sampai ke tahap pencacahan. Pelatihannya itu mulai dari pelatihan sorting, jadi pemilahan jenis-jenis plastik atau pemilahan jenis-jenis sampah organik, anorganik maksudnya, karena itu ilmu yang kebanyakan masih tanggung yang dimiliki oleh warga gitu loh. Habis itu berikutnya di saat mereka sudah berani menginvestasi, kita juga melakukan pelatihan pengolahan langsung, pelatihan penjajahan, pelatihan pembersihan dan lain-lain. Ditambah untuk bagian manajemen kita juga ngadain pelatihan bagaimana caranya mengatur cost. Habis itu strategi di lapangan, strategi mengedukasi, strategi untuk masalah bisnis dan semuanya. Kita membuat pelatihan ini tuh, bisnis saya tuh cuma sebagai jembatan atas usaha yang dilakukan oleh pihak desa. Jadi pengolahan itu seharusnya dilakukan oleh pihak desa dan jembatan untuk melemparnya ke industri itu melewat usaha saya. Alasannya adalah karena industri sendiri punya spesifikasi, jadi nggak semuanya bisa masuk ke sana. Entah itu dari spesifikasi hasil, entah itu dari tonase barang, entah itu dari tipe pengolahannya. Jadi kita berusaha menginfokan itu ke masyarakat atau ke desa-desa yang mau bergerak di bidang ini agar mereka bisa bergerak dan hasilnya tuh tersalur gitu loh, dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pihak industri. Proses edukasi tentang sampah yang dilakukan rumah plastik tentu memiliki berbagai macam kendala. Mulai dari kurangnya antusias, terbatasnya sumber daya manusia, hingga terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing bank sampah atau desa yang dibina. Antusiasnya itu bisa dibilang masih 50-50. Kenapa? Karena belum semua antusias banget. Karena bisa dibilang banyak yang masih menganggap remeh tentang hal ini.
Jadi ya yang tahu, yang antusias, yang sudah mengerti jalurnya itunya ya antusias sekali. Berarti tapi kebanyakan orang baru tuh malah tidak, ya sekedar datang aja. Harapan saya yang pertama semoga itu bisa menjadi contoh untuk desa-desa lainnya. Desa-desa lainnya untuk memulai ya. Habis itu memulainya itu tidak harus dalam sekaligus investasi besar, ada tahapannya kok. Ada yang bisa memulai dari pengumpulan aja, ada yang bisa memulai dari edukasi. Habis itu berusaha biar virus ini bisa disebarkan, virus sampah ini bisa disebarkan ke lebih banyak orang lagi. Putu Eka Darmawan melalui Rumah Plastik tidak pernah lelah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah di lingkungan. Sehingga sampah yang tadinya dianggap kotor dan kurang memiliki nilai bisa benar-benar menjadi sebuah sumber daya yang bisa membantu perekonomian bagi masyarakat dan juga akan berdampak lebih luas lagi untuk kelestarian lingkungan.